Kami sebagai praktisi juga sebagai akademisi dalam menyoroti sengkarut daripada kerjasama PT RBT dalam hal ini Harvey Muiz bersama dengan PT Timah dalam pengelolaan tata kelola niaga Timah. Kami melihat bahwa sengkarut permasalahan ini tentu dengan tuntutan jaksa yang 12 tahun tersebut menurut saya masih rendah. Karena kalau kita melihat di dalam pasal 2 yang disangkakan dan dinyatakan bersalah oleh Hakim Yang Mulia Eko Arianto dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Jakarta Pusat. Kalau kita melihat di situ minimal 4 tahun, maksimalnya 20 tahun. Dan denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Kalau saya melihat dari tuntutan jaksa yang 12 tahun, lantas diputus 6 tahun, 6 bulan atau 6 tahun setengah, ini menurut saya masih rendah. Tapi apapun itu, kami sangat menghormati apa yang menjadi putusan hakim. Karena yang mulia hakim itu dengan mempertimbangkan, kalau kita melihat di dalam aturan hukum bahwa di dalam melaksanakan sebuah putusan pengadilan itu minimal 2 alat bukti beserta keyakinan hakim dalam hal ini. Kami sangat menghormati proses hukum itu, namun kami menyoroti dari pasal yang ada dalam Undang-Undang Tipikor, karena kita melihat di situ kan dinyatakan bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 termasuk junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, termasuk di undang-undang di pasal 3 di Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, dengan ada putusan ini kami melihat dalam tata kelola niaga pertimahan ini kami melihat belum maksimal dalam putusan tersebut. Ya, kami berharap dari jaksa atau JPU untuk bisa melakukan upaya banding sehingga ke depan dalam pengelolaan timah ini benar-benar bisa penegakan hukumnya serius. Karena kalau kita melihat bahwa negara Indonesia dengan kaya akan timah ini membuat Indonesia bisa menjadi lebih baik dalam hal pengelolaan timah. Nah, kalau kita melihat di dalam yang terjadi dengan dugaan kerugiannya itu adalah 300 triliun, ini sejarah yang luar biasa di dalam sebuah korupsi ataupun merugikan negara dugaannya. Nah, dengan adanya kerugian yang tinggi ini kami merasa dengan putusan 6 tahun setengah ini masih sangat rendah. Mudah-mudahan dari jaksa bisa melakukan upaya banding untuk meningkatkan ataupun ada putusan yang berkeadilan lagi di tingkat banding maupun di kasasi. Sekira begitu. Oke. Dengan adanya alat bukti yang disampaikan oleh jaksa dalam hal ini, karena kan pembuktian ada di jaksa. Nah, mungkin dalam hal ini jaksa sudah maksimal untuk menyampaikan bukti-bukti dugaannya pelanggaran yang dilakukan oleh Harvey Muiz ya. Nah, dengan begitu hakim pun punya pertimbangan. Sebenarnya kalau kita melihat dengan sejarah yang secara besar ini terkait masalah dugaannya merugikan negara 300 triliun ini menurut saya tinggi sekali. Dengan putusan yang 6 tahun setengah itu menurut saya kecil sekali. Kalau saya berpikir paling tidak ya dituntutlah 20 tahun. Sehingga kalau dengan tuntutan 20 tahun paling tidak putusannya mungkin di bawah itu. Tapi dengan ancaman dengan tuntutan 12 tahun lantas putus 6,5 tahun ini rendah sekali menurut saya. Nah, ini menciderai rasa keadilan daripada masyarakat yang lebih dari itu mengalami hukuman yang berat dengan merugikan 300 triliun ini menurut saya rendah sekali putusan. Saya kira demikian untuk tanggapan kami. Oke. Itu berdalih mengatakan pernah membantu atau pernah membangun ruang ICU dan lain-lain, saya kira sah-sah saja. Setiap orang yang punya hal baik dalam hal ini perlu dimunculkan memang. Kalau menurut saya tidak ada yang salah menyampaikan ini kepada yang mulia hakim maupun di hadapan jaksa pada saat melakukan pembelaan ataupun pledoi. Nah, tapi kita juga melihat bahwa faktanya kerugian negara ini besar sekali. Sehingga menurut saya dengan putusan 6,5 tahun ini besar rendah. Nah, bagaimana pemerintah harus mengambil sikap dalam hal ini? Dalam ini ada tangan negara di situ hadir sebagai jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya banding karena diatur dalam hukum itu dibenarkan untuk melakukan upaya banding sepanjang tidak sesuai dengan tuntutan. Sedangkan tuntutan saja jauh dari pasal 2 yang saya sebutkan tadi, maksimal 20 tahun dengan minimal 4 tahun. Nah, sementara yang diputusannya 6,5 tahun. Nah, menurut saya upaya JPU saya yakin akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan negara karena negara hadir di situ melalui jaksa penuntut. Nah, kalau mengatakan misalnya pernah membantu dan lain-lain, saya kira
itu upaya daripada penasihat hukum ataupun dari pihak Harvey Muiz untuk melakukan meminta keringanan-keringanan. Saya kira tidak ada masalah karena memang hak setiap orang untuk bisa melakukan pembelaan terhadap dirinya. Kalau melihat mungkin secara kapasitas atau secara pengaruh, dia lebih sebagai pemain utama. Karena kan di dalam pasal itu kan adalah bersalah di pasal 2, junto pasal 18. Ya kan? Ada penyertaan di pasal 55-nya. Tetapi kalau yang RBT tadi adalah yang mungkin dia turut serta atau mungkin seperannya di dalam berita acara pemeriksaan atau kronologinya itu, dia bukan sebagai pemain utama. Mungkin sebagai pemain pinggiran dalam hal ini, seperti tokoh-tokoh yang bukan sebagai pemain utama. Tetapi kalau sebagai pelaku utama, maka ini yang paling berat. Karena kan di situ ada pelaku utama atau penyertaan. Nah, jadi kalau kita melihat di situ, saya kira dalam putusan ini itu tidak ada yang salah dalam hal ini. Ya kembali kepada keyakinan hakim untuk melakukan putusan di dalam hal ini yang mulia Hakim Eko Arianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.